Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 4. Pada hari ini Bunda akan membahas pelajaran 5, yaitu tentang puja bakti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian puja bakti. Puja bakti atau kebaktian adalah upacara, ritual, atau sembahyang yang dilakukan sebagai ungkapan keyakinan atau sada terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Manusia yang meyakini Tuhan akan menganut dan memeluk salah satu agama. Seperti kita memeluk agama Buddha. Puja bakti atau kebaktian dalam agama Buddha dilakukan dengan cara berbeda-beda. Kenapa? Karena dalam agama Buddha banyak aliran dan banyak sekte. Jadi, menggunakan doa yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing. Tempat yang digunakan untuk meletakkan persembahan saat puja bakti disebut altar. Biasanya setiap vihara atau cetya itu memiliki altar yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan persembahan puja pada saat puja bakti. Nah, apa saja benda-benda yang ada di atas altar? Ya, mari kita lihat yang pertama atau nomor 1 yaitu Buddha Rupang. Buddha Rupang melambangkan sebagai penghormatan dan objek meditasi. Yang kedua, lilin. Lilin melambangkan penerangan. 3. Bunga. Bunga melambangkan ketidakkekalan hidup. Kemudian yang keempat yaitu dupa. Dupa melambangkan keharuman kebajikan. Kemudian yang kelima, air. Air melambangkan kesucian atau kerendahan hati. Dan yang keenam yaitu buah. Buah melambangkan hasil perbuatan. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di atas altar. Masing-masing memiliki makna sendiri. Selanjutnya adalah tujuan melaksanakan puja bakti. Nah, apa saja tujuan puja bakti? 1. Menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keyakinan atau sada dengan tekad aditana terhadap Triratna. Kemudian yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang, yang biasanya dalam bahasa Pali metta, karuna, mudita, dan upeka. Selanjutnya tujuan melaksanakan puja bakti yang keempat yaitu mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Buddha. Dan yang kelima yaitu melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada semua makhluk hidup.
Tujuan puja bakti yang keenam yaitu berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Nah, ini adalah tujuan melaksanakan puja bakti. Walaupun dalam agama Buddha banyak sekte atau aliran, tetapi tujuan melaksanakan puja bakti itu sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat puja bakti. Manfaat puja bakti yang pertama yaitu keyakinan atau sada dan bakti kepada Triratna akan bertambah. Yang kedua, 4 sifat luhur atau Brahmawihara akan berkembang. 3. Indra atau samwara akan terkendali karena pikiran diarahkan untuk puja bakti. Yang keempat, menimbulkan perasaan puas atau biasa disebut santuti karena telah berbuat baik. Manfaat yang kelima yaitu menimbulkan kebahagiaan atau suka dan ketenangan batin. Selanjutnya yaitu bagaimana tata cara atau urutan puja bakti. Yang pertama, puja bakti diawali dengan membaca parita atau sutra. Kemudian dilanjutkan dengan meditasi untuk mengembangkan batin. Yang ketiga, setelah meditasi, biku atau pandita, penceramah atau guru agama memberikan ceramah atau cerita. Dan dilanjutkan dengan berdana atau dana paramita untuk melatih kemurahan hati. Setelah berdana, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur agar para dewa dan naga yang perkasa memberkati kita semua. Nah, setelah itu puja bakti ditutup dengan membacakan parita atau sutra penutup. Nah, selanjutnya apa makna parita yang dibaca ketika puja bakti? Makna parita yang kita baca ketika puja bakti yang pertama yaitu mengulang khotbah Buddha. Yang kedua, mengembangkan sifat luhur. Dan yang ketiga, mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam puja bakti. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum adalah kebaktian yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik di wihara, cetya, ataupun candi. Contohnya kebaktian dewasa, usia lanjut atau manula, kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian hari raya. Kebaktian umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kebaktian yang dihadiri oleh biku. Yang kedua, kebaktian yang tidak dihadiri oleh biku. Nah, apa sih perbedaan kebaktian yang dihadiri dan tidak dihadiri oleh biku? Mari kita lihat perbedaan kebaktian yang dihadiri dan tidak dihadiri oleh biku. Perbedaannya yaitu kebaktian yang dihadiri oleh biku biasanya membacakan permohonan tuntunan Tisarana Pancasila. Kalau kebaktian yang tidak dihadiri oleh biku tidak membaca permohonan tuntutan Tisarana Pancasila.
Kalau yang dihadiri biku biasanya meditasi dibimbing oleh biku. Yang tidak dihadiri biku biasanya meditasi dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Sedangkan ceramah kalau dihadiri oleh biku biasanya umat membacakan permohonan Dhammadesana dan disampaikan oleh biku. Kalau tidak dihadiri oleh biku, tidak membaca permohonan Dhammadesana dan Dhammadesananya disampaikan oleh pandita atau umat. Sedangkan yang dihadiri biku, kalau diadakan pemberkatan, dilakukan pemercikan air suci oleh biku. Tetapi kalau tidak dihadiri oleh biku, tidak dilakukan pemercikan air suci. Ketika biku akan ceramah, biasanya umat membacakan parita permohonan ceramah atau Aradhana Dhammadesana. Nah, siapa sih pengatur jalannya puja bakti? Pengatur jalannya puja bakti adalah pemimpin kebaktian. Yang kedua yaitu kebaktian sekolah. Kebaktian sekolah adalah kebaktian yang dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha dilaksanakan. Sebelum pelajaran agama Buddha dimulai dengan membacakan Namaskara Pata. Setelah pelajaran agama Buddha selesai, membacakan kembali Namakara Pata atau Wihara Gita Namakara. Tujuan kebaktian di sekolah adalah agar siswa lebih yakin terhadap kebenaran Dharma Buddha dan memberi pengaruh batinnya agar lebih tenang dan konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, kebaktian pribadi. Kebaktian pribadi adalah kebaktian yang dilaksanakan oleh perorangan atau keluarga yang biasanya dilaksanakan di rumah. Nah, dalam puja bakti terdapat 3 sikap hormat yang perlu dilakukan agar lebih hikmat. Nah, apa saja sikap hormat itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, bersujud atau namaskara dengan 5 titik menyentuh lantai, yaitu dahi, telapak tangan, siku, lutut, dan ujung jari kaki. Yang kedua, beranjali, yaitu dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Dan yang ketiga, berjalan atau biasanya kita sebut pradaksina atau padakina, yaitu dengan mengelilingi altar atau candi searah jarum jam sebanyak 3 kali dan tangan bersikap anjali dan tanpa menggunakan alas kaki. Selanjutnya, sopan santun di wihara. 1. Tata krama berpakaian. Contohnya, berpakaian yang rapi dan sopan, melepaskan alas kaki, topi, maupun jaket, dan meletakkan alas kaki pada tempat yang disediakan. Yang kedua, tata krama pikiran. Contohnya, pikiran kita harus bersih saat memasuki halaman wihara dan menjaga kesadaran agar pikiran tetap bersih dan suci. Yang ketiga, tata krama ucapan. Contohnya, pada saat memberi salam dengan bersikap anjali kepada biku dan sesama umat Buddha, bersikap ramah kepada siapa saja, mengikuti puja bakti dengan tertib dan hikmat,
dan membaca doa atau parita dengan tenang. Yang keempat, tata krama dalam perbuatan. Nah, ini banyak contohnya. Contohnya memasuki ruangan puja bakti dengan bersikap anjali. Sebelum dan setelah meninggalkan ruang puja bakti bersujud atau nama skara di hadapan altar Buddha. Waktu melakukan meditasi dengan tenang dan serius, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan atau minum ketika di ruangan puja bakti, dan tidak menjulurkan kaki ke depan altar, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kelima yaitu tata krama terhadap biku atau bikuni. Contohnya pada saat bertemu dengan biku atau bikuni, kita bersikap anjali dan memberi salam. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Namo Buddhaya.